Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansela Nur Fauzia Rehan, NIM 430118064. Di sini saya akan membahas soal UTS Mekanika Rekayasa 2. Ini soalnya diminta untuk menghitung gaya-gaya batang menggunakan metode titik buhul, Ritter, dan Cremona. Selanjutnya, ini soalnya kita dicari ada nilai B dan A. A itu nilai 4, B-nya itu 6. NIM saya 64. Berarti B-nya 6, A-nya 4. Seperti itu. Diketahui juga panjangnya yaitu 9,2 meter. Ya, seperti ini setelah saya cantumkan di sini. Selanjutnya kita mencari reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan ini berlaku dibutuhkan untuk semua metode. Untuk Ritter, titik buhul, Cremona itu kita butuh reaksi tumpuan. Di reaksi tumpuan ini kita mencari RAV dan RBV-nya. Bagaimana cara perhitungannya? RAV itu kita menggunakan sigma MB. Kalau mencari RBV kita menggunakan sigma MA. Ya, di sini kita lihat sebelumnya. Di sini RBV, di sini RBV, di sini ada RAV. Jaraknya RAV sama P1 itu 9,2, P2 itu 7,2, P3 ini 4,6, P4 ini 2, P5 ini kalau di titik ini berarti 0, RBV-nya juga 0. Baliknya, kalau di sini kalau sigma MA berarti di sini RAV dan P1-nya itu 0 jaraknya, P2 itu 2, P3 itu 4,6, P4 itu 7,2. Kalau P5 dan RBV-nya ini berarti jaraknya 9,2. Ya, terus setelah itu kita masukkan ke rumusnya sigma MB bla bla. Didapatkan RAV 42 kN, sigma MA mendapatkan nilai RBV yaitu 42 kN juga. Setelah diketahui RAV, RBV, kita cek kontrol untuk menghitung apa pekerjaan saya benar apa tidak. Itu jadi reaksi tumpuan itu, reaksi yang diberikan itu harus sama dengan reaksi yang diterima. Jadi RAV sama RBV itu dijumlahkan harus nilainya sama dengan P1, P2, P3, P4, P5 itu apabila dijumlahkan. Jadi seperti ini, didapat nilainya 0 sama dengan 0, berarti benar perhitungan saya. Lanjut, metode yang pertama saya kerjakan adalah metode titik buhul. Pertama kita harus mencari terlebih dahulu sudutnya, ya, sudut yang ini. Sudut bagian sebelah sini sama sudut bagian sini. Nanti juga kita harus mencari sudut bagian sini dan bagian sini karena beda tentunya, ya. Ya, ini metode titik buhul, mencari sudutnya. Sudut alfa di titik B ini sama seperti di titik A, ya. Jadi mencarinya itu menggunakan Pythagoras, kita mencari terlebih dahulu nilai B-nya, jarak EB-nya, lalu dimasukin ke rumus sin alfa sama dengan 2,4 dibagi akar 9,76 dari panjangnya EB-nya ini, ya. Didapat alfanya itu 50,194 atau sudutnya ini 50,194 derajat. Lanjut di titik A. Nah, setelah titik A kita lihat nih, sebentar saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah, ini soalnya kan. Titik A, B. Di sini saya mencantumkan di sini C, D, E, F, G, H. Di sini titik A. Setelah titik A ini dijabarkan, di sini S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 10, 11, 12, 13, S. Di titik A ini ada S1, ada S10, di sini ada RAV, di sini ada P1, ya. Jadi di pembahasan titik A ini tidak dijabarkan hasilnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Vertikal dan horizontal. Di sini ada S1 kita jabarkan ke vertikal, jabarkan dulu juga ke horizontal. Kalau ada gambar yang miring seperti ini, kalau dijabarkan ke Y, ke
ini Y, berarti itu dia jadi S1 sin bla bla bla. Kalau S1 ini dijabarkan ke X, berarti jadi S1 cos bla bla bla. Jadi intinya yang gampang, kalau ke arah Y berarti sin, ke arah X itu cos, itu intinya. Setelah itu kita harus membaca ada berapa gaya sih yang bekerja di vertikal ini, sigma V ini, sigma vertikal ini sama sigma horizontal ini. Setelah diketahui jumlahnya berapa, gayanya gaya apa aja sih, S berapa aja, P berapa aja, RA apa aja yang bekerja. Nah, di sini sigma vertikal ini ada 3 gaya, yaitu RAV, P1, S1, sin 50,194. Setelah pembacanya seperti apa? Ini titik di sini. Kalau dari bawah ke atas itu, kalau dari bagian sini mendekati itu positif, kalau menjauh itu negatif. Kebalikannya, kalau dari titik ini mendekati itu negatif, menjauh itu positif, seperti itu. Sama seperti ini. Kalau arah sebelah sini ke sini mendekati titik ini horizontal ya. Dari titik ini mendekati titik ini berarti negatif, kalau menjauh positif. Kalau sini juga, kalau di sini menjauh positif, mendekat negatif. Tuh. Lanjut. Kalau menjauh di sini positif ya. Di vertikal ini ada 3 gaya. RAV mendekat berarti positif, P1 dari atas mendekat berarti negatif, S1 itu menjauh berarti dia positif ya. S1 dijabarin arahnya ke sana, S1 jabarin arahnya ke sana gitu. Dimasukin ke rumusnya, negatif tadi mendekati, karena mendekati jadi negatif, S1 menjauh jadinya positif, dapatkan hasil S1-nya negatif 36,448 kN. Lalu sigma H atau sigma horizontalnya ini ada 2 gaya yang bekerja. Di sini RAH-nya kebetulan tidak ada, jadi nilainya 0. Lalu ada S1 cos 50,194. Dia ini menjauh ya. Berarti positif. S10 di sini, maaf, S10 juga menjauh berarti positif. Berarti ini rumusnya. Tadi S1 dari ketahui, nilainya sekian. S10 yang kita cari, masukkan, dihitung, hasilnya 23,333 kilonewton ya. Lanjut ke titik C. Titik C berarti ada di atas. Seperti tadi lagi, kalau titik ini dari atas mendekat itu negatif, kalau dari sini ke bawah itu positif, kalau negatif, kalau arahnya mendekat itu positif, kayak gitu. Kalau mendekati titik positif, mendekati menjauhi negatif ya. Kebalikan lah, kalau di atas ke bawah gitu. Dapatkan nilainya S5 yang ini berarti vertikalnya kan 13 kilonewton. S2-nya ini ada 2 gaya, S1 cos dan S2, didapatkan nilai S2-nya negatif 23,333 kilonewton ya. Lanjut. Sini seperti yang saya bilang, ada 2 sudut yang berbeda karena jaraknya juga berbeda. Tadi yang satu itu di sini jaraknya 2 meter, ini 2,6 meter. Berarti sudutnya di sini setelah dicari hasilnya 42,709 derajat. Lanjut di titik F. Ini titik F sebelah sini. Sama kayak tadi, setelah dijabarkan, ini ada S10, ada S6, S5, ada S11. Didapatkan nilai S6-nya sekian, S11-nya sekian. Seperti yang tadi saya bahas, menjauh, kalau titiknya di sini menjauh itu positif, kalau titiknya sini menjauh positif, kalau dari titik sini menjauh itu negatif. Kalau titik ini di sini mendekat positif, kalau titik sini mendekat negatif, menjauhi positif, seperti itu.
dihasilkan S6 sekian, S11 sekian. Sama rumusan di sini titik S7 kenapa 0? Karena gaya yang bekerja pada vertikal ini hanya S7, tidak ada gaya lain, berarti nilai S7 ini 0. S11 di sini gayanya ada 2 dan kebetulan berlawanan arah, berarti S11 sama dengan S12. Ya, ditemukan hasilnya seperti ini. Titik D juga setelah dijabarkan seperti ini gambarnya. Dijabarkan masuk ke rumus, masukkan angka-angkanya. Di sini mendekat negatif, menjauh di sini negatif, kalau ke sini mendekat positif, sini menjauh positif, di sini menjauh negatif. Seperti itu dimasukkan negatif positifnya seperti yang tadi saya bahas. Mendapatkan S8 sekian, S3 juga sekian. Titik E juga sama, di sini jabarkan S4 ke arah Y jadi sin, ke arah X itu jadi cos, seperti itu. Titik H juga sama. Ya, lanjut ke metode Cremona. Metode Cremona ini bisa bilang metode yang cukup gampang, tidak terlalu rumit, karena perhitungannya kita hanya membutuhkan nilai RAV, RBV, sama gaya-gaya yang diterima, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Seperti itu kalau dilihat di gambar soal ini ya. Pertama kita harus menentukan titik sembarang di mana aja. Kebetulan saya taruh sini. Ini titik awal saya ditaruh di sini. Kita kerjakan dari kiri ke kanan ya. Pertama, harus pengerjaannya itu harus searah jarum jam, dan pengerjaannya harus urut kayak dari A ke C, dari C ke F, F ke G, G ke D, D ke E, E ke H, ini H ke G. Jadi kayak ngurut gitu loh, nggak boleh A tiba-tiba ke B, itu nggak akan ketemu gambarnya seperti apa, nggak akan terbayang. Jadi harus Z, 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 atau nggak Z, 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 Z. Jadi kayak harus nyambung gitu lah pokoknya. Nah, di sini kita ketahui RAV-nya 42. Di sini saya menggunakan menggunakan skala 1:100. Jadi 42 kilonewton ini saya 1:10, maaf. Jadi di sini 42 kilonewton berarti jadi 4,2 cm kalau saya gambar di sini. Titik ini sembarang, arah RAV itu ke atas, berarti dari titik ini ke atas tegak lurus sejauh 4,2 cm. Dari RAV ini kita searah jarum jam ketemu ada P1. P1 arahnya ke bawah, berarti dari RAV 4,2 turun. Di sini P1-nya 14 kN, berarti jaraknya dari titik ini turun lagi ke bawah itu 1,4 cm. Titik ini turun 1,4 cm. Setelah P1 ada S1. S1 miring, kita nggak tahu harganya berapa kan. Berarti dari titik ini tarik lurus ke sini. Lurus, tapi nggak boleh sembarang, harus persis. Jadi kayak dipindahin garis ini, dipindahin plek ke sini, harus persis plek ke sini. Setelah ini ada S1 udah ditemukan, S1, S10, S10. Ini dari titik A ini terakhir kan. Itu tuh harus kembali ke titik awal pengerjaan. Titik awal pengerjaan di sini kan. Dari titik sini ambil tarik garis lurus, karena S10 ini lurus harus ke titik awal pengerjaan, itu di titik sini. Selanjutnya ke titik C. Di titik C ini ada S1 yang udah kita ketahui, ada S1. S1 kan yang ini kan, panjang ini kan. Tadi pengerjaan S1 kan dari sini ke sini. Nah, dari titik ini kita muter. Dari S1 ada P2, dari titik kan ke sini, berarti kita balik naik ke sini. Dari sini kita turun P2 sejauh 15 kN, berarti 1,5 cm. Dari titik ini turun 1,5 cm. Setelah itu ada S2. S2 ini lurus, berarti tarik ke sini lurus sembarang, ke sini juga lurus. Setelah itu ada
habis S2 ada S5. S5 itu habis S5 S1, berarti harus balik lagi ke titik awal pengerjaan. Tadi kan S1 pengerjaan awal di S1, berarti S1 titiknya di sini, berarti habis lurus ke sini harus balik lagi ke sini. Titik awalnya di sini karena di sini stop, di sini S2, turun ke bawah S5, balik ke titik awal pengerjaan S1 di sini. Selanjutnya ada titik F. Pengerjaan awal ada S10. S10 tadi mana S10? S10 dari sini ke sini panjangnya kan. Tadi arahnya ke sini, sekarang balik ke sini. Setelah S10 ada S5. Tadi S5 kan ke bawah, berarti naik sekarang. Naik ke atas. Setelah S5 ada S6. Nah, S6 miring juga. Dari sini tarik lurus ke tarik miring. Plak harus panjang. Kemiringannya harus persis. Jadi kayak ambil penggaris gitu. Lurus, titik sini naik lurus, sini juga naik lurus gitu. Setelah S6 diketahui kita ada S11. S11 terakhir, garis terakhir, berarti harus kembali lagi ke S10. Dari S nih tarik ke sini. Di ini panjang S10, S11 ini. Dari titik ini ke titik ini. Di awal kan titik pengerjaan S10 di sini kan, jadi balik lagi ke sini S10 ini. Selanjutnya langsung jadi A, C, F ke G. Nah, di titik G ada S11, ada S7, ada S13. S11 tadi mana? S11 ini dari sini ke sini. Berarti dari sini. Sini S11, ada S7. S7 ini nggak punya gaya karena ya tegak gini, nggak ada gaya bekerja bareng sama dia. Jadi S7 nggak bergerak, nggak ada nilainya. Dari S11 terus S7 nggak ada nilainya, S12 dari sini balik lagi ke sini, berarti S12. Sini lanjut ke D, sama kayak pengerjaan kayak tadi, D, E, H, terus ada B. Kalau D ini mungkin di sini agak banyak ya. Pertama nilai 7 kan nggak ada nilainya kan tadi. Lah, berarti kita langsung ke S6. S6 kan tadi di sini kan. Tadi turun ke sini, sekarang naik. S6 ada S2. Ini S2. Dari S2 ada P3 sejauh 26 kN, berarti 2,6 cm. Berarti sini ke bawah, turun ke bawah karena arahnya turun ke bawah kan. Gayanya menekan ke bawah, berarti 2,6 cm ke sini. Dari sini turun 2,6 cm. Setelah 2,6 ada S3. Ini S3 juga lurus saja. Ambil lurus ke sini, ambil lurus ke sini. Dari S3 ada S8. S8, S7. Kalian nilainya S6. Jadi S6 kita di sini kan. Di sini. Jadi dari S2 langsung naik gitu. S8 ya tadi, dari sini S2 langsung miring lagi, harus miring lagi persis. Balik ke S6 tadi, pergerakan awal kita dari sini S6, lalu ke S2, S2 turun P3, P3 datar S3, dari S3 nggak ada S7, S7 kan nggak ada nilainya, terus langsung naik lagi S8, maaf, ada abis ini abis S3 ada S8, balik lagi ke titik S6, pergerakan awal. Seperti itu, sama kayak di titik E, titik H, titik B, seperti itu. Lanjut ke metode Ritter. Metode Ritter atau metode pembagian. Jadi sini saya membagi menjadi 5 bagian. Potongan 1, potongan 2, 3, 4, dan 5. Sama seperti pengerjaan sebelumnya, kita butuh RAV, RBV sama sudut-sudutnya yang telah kita cari sebelumnya. Sudut yang bagian sini tadi 50,194 dan sudut sebelah sini adalah 42,709 derajat. Seperti itu kita masukkan. Sini potongan 1. Potongan 1 itu melewati titik S1 dan S10, berarti kita di sini mencari nilai S1 dan S10-nya. Pertama, untuk mencari nilai S1 dan S10 itu kita harus pintar-pintar mencari titik mana sih yang kita bisa gunakan untuk mencari nilai S sekian gitu. Kayak
Nih, saya kasih contoh S10. Kalau kita menggunakan titik F, tidak ada jarak. S10 kan lurus ke sini kan, berarti di sini tidak ada jarak. Sini juga tidak ada jarak. Ada jarak apabila ke titik C. Di sini titik C. Ada jarak dari sini ke sini sejauh 2,4 cm. Berarti bisa menggunakan S10 bisa dicari dengan menggunakan titik C. Berarti S10 titik C. Nah, di titik C ini intinya kita harus pintar membaca titik juga. Kalau titiknya di sini, berarti kalau ada gaya dari bawah ke atas itu jadi negatif. Kalau titiknya di atas ya. Kalau dari atas ke bawah, berarti itu positif. Di sini kan titiknya di atas. Di sini ada RAV. RAV dari bawah ke atas, berarti di sini RAV itu nilainya negatif. P1 nilai ke bawah kan. Arahnya ke bawah, sama seperti P2 ini arahnya ke bawah, berarti dia positif. P2 juga positif, S10 positif juga gitu. Seperti itu. Kita bahas jabarkan di titik C ini. Sigma MC. Di sigma MC ini ada berapa gaya yang bekerja? Kita lihat ada RAV, ada P1, S10, S1, ada P2. Kita masukkan RAV tadi. RAV ini arahnya berlawanan kan? Tadi saya bilang si RAV itu nilainya negatif karena dari bawah ke atas titik, sedangkan titiknya di atas berarti negatif dia. Di sini negatif, berarti negatif RAV, jaraknya dari sini ke sini adalah 2 meter, berarti RAV dikali 2 meter. Untuk di sini P1 dari atas ke bawah berarti dia positif, berarti P1 dikali jaraknya 2 meter. Selanjutnya ada S1. S1 ini nggak ada gaya, nggak ada nilainya karena titiknya S1 ini ada di titik C ini, berarti tidak bisa dimasukkan. Berarti sini kita bisa masukkan S10. S10 ada jaraknya nih dari titik F ke titik C ini jaraknya 2,4, berarti ditambah S10 dikali 2,4, berarti sini P2. P2 ini di titik ini berarti tidak ada jaraknya, berarti P2 ini dikali 0 atau sama dengan 0. Ya, setelah itu kita masukkan ke sini, berarti min RAV dikali 2 ditambah P1 arahnya ke bawah, ini arahnya ke bawah. Ini berarti positif dikali P1 kali 2 ditambah S10 dikali 2,4. Jaraknya dari F ke C 2,4. Dapatkan hasil S10 ada 23,33 kN. Selanjutnya ada sigma MF. Sigma MF kita bisa mencari S1. Kenapa? Karena di pemotongan ini kita melewati S1 dan S10, sedangkan S10 kita sudah menemukan nilainya tadi 23,333 kN. Di S1 ini kita harus melihat lagi gaya apa sih yang bisa bekerja pada titik F. P2 bisa nggak? Nggak bisa, karena ini kan tegak lurus, ini kan sejajar nih, lurus, sejajar ini lurus kan. Di titik ini nggak, berarti dia nggak punya gaya, nggak punya jarak. Berarti P2 ini nggak bisa dipakai. S10 bisa nggak? Nggak bisa kan tadi. Ini sama kayak kasusnya seperti P2. Ini nyambung ke P1. Arah lurus, titik. Ini lurus, titik, nggak bisa, berarti nggak bisa dipakai. RAV bisa nggak? Bisa, karena titiknya nggak ke titik ini kan. Lurus ke atas, nggak nyampe sini. P1 juga lurus ke bawah, nggak nyampe titik ini. Berarti RAV dan P1 bisa. S1 bisa nggak? Satu lurus ke sana, bisa berarti. Lurus ke sana nggak bisa. Kan nggak menemui titik F ini. Berarti gaya yang bekerja untuk F ini ada RAV, P1, sama S1. Titiknya di bawah. Kalau kita mencari titik ini, dari bawah ke atas ini positif. Sedangkan dari P1 dari atas ke bawah, sedangkan titiknya di bawah, berarti dia negatif gitu. Kalau titiknya di bawah, dari bawah ke atas itu positif, kalau dari atas ke bawah itu negatif. Kalau titiknya di atas, dari bawah ke atas itu positif, dari atas ke bawah itu maksud dari bawah ke atas itu negatif, di atas ke bawah itu negatif. Di titik ini
dari bawah ke atas negatif, atas ke bawah positif. Kalau di sini bawah ke atas positif, atas ke bawah negatif gitu. Berarti titik F, RAV-nya positif, berarti RAV dikali jaraknya 2 meter, P1 itu berarti negatif karena arahnya ke bawah, jaraknya juga 2 meter. Ada S1. Nah, nyari S1-nya gimana nih? Tadi kita udah ketahui kan di sini sudutnya adalah 50,194 derajat. Berarti cara mencari jarak S1 ke sini adalah S1 dikali sin 50,194 derajat dikali 2. Kenapa 2? Karena kita pakainya sin. Kalau sin berarti kan ke arah Y. Berarti S1-nya ini ntar segaris sama P1 ini. Jadi tegak gitu loh S1-nya. Jadi dia sin dan memiliki gaya memiliki jarak 2 meter. Kenapa nggak cos ya? Kalau misalnya S1 cos ya berarti kayak S10 dong. Dia nggak punya jarak antara S1 cos ke F-nya nggak punya jarak. Nah, sedangkan kalau arahnya Y, S1 sin, dia ada jaraknya berarti 2 meter tadi. Berarti yang bekerja adalah RAV dikali 2 dikurangin P1 kali 2 jaraknya ditambah S1 sin 50,194 derajat jaraknya 2. Dia temukan nilai S1-nya yaitu negatif 36,448 kN. Sama di sini ada potongan 2 itu gaya yang apa? Memotong S2, S6, S11 gaya yang bekerjanya di sini. Ya, dilihat tadi seperti yang saya bahas tadi, pintar-pintar mencari titik untuk mencari gaya-gayanya, gaya S2 berapa, S6 berapa gitu, harus pintar-pintar mencari titiknya. Di sini pembahasannya untuk mencari S2 itu kita harus menggunakan titik F, S5 itu menggunakan titik A, mencari S6 itu menggunakan titik G. Sama seperti di potongan 2 juga tadi, mencari S11 itu menggunakan titik C. Sama ini potongan 3, kita juga harus pintar-pintar, ini potongannya harus di mana-mana aja ya. Kalau miring, melewati titik ini, melewati gaya ini, berarti bisa dipakai. Seperti itu, ada 5 potongan yang saya pakai. Seperti itu, ya.